Halo guys, aduh aku lemes banget, capek ngikutin sidangnya Nikita Mirzani. Tapi ya akhirnya udah selesai sih ya, udah berbulan-bulan, hampir mau setahun berlangsung. Dan akhirnya tadi sidang akhir atau sidang putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara, denda 1 miliar atau jika tidak dibayarkan denda tersebut subsidi 3 bulan penjara. Dan semoga masih bisa banding lagi, bisa lebih ringan lagi ya putusan ini, dikurangi masa penjaranya jadi tinggal beberapa bulan lagi bisa keluar gitu ya. Itu sih harapan gue tadi sebelum putusan. Tadi gue kirain paling 2 tahun gitu, ataunya 4 tahun. Ya mudah-mudahan aja masih bisa berkurang lagi ya. Dan juga gue harapkan juga adanya tuntutan balik ke JPU dan ke RG ya, Reza Gladys yang sudah jelas-jelas bersalah ya, menjual produk skincare berbahaya ya, baik dari serumnya juga dari si yang ada tusuk-tusuknya itu, namanya apa, susah ribet banget, kayak hidup dia tuh ribet ya, yang tidak berbepom itu tuh, yang produk orang ditempelin stikernya dia. Nah itu juga udah benar-benar bersalah dan sudah dinyatakan BPOM, itu tidak layak diperjualbelikan ya, tidak masuk BPOM. Terus banyak lagi di produk-produk lainnya ya yang overclaim ya, jadi mohon dituntut balik ya dan mendapatkan keadilan, mendapatkan hukuman juga buat Reza Gladys dan juga untuk JPU. Semoga juga tuntutan yang dari penasihat hukum Nikita Mirzani bisa berjalan untuk JPU yang tidak profesional menangani kasus ini, tidak berdasarkan objektif tapi subjektif ya, terlalu berak kali sama si RG, terlalu kejanggalan-kejanggalan tersorot banget, terlalu memaksakan, terlalu mendramatisir ya untuk kasus ini ya. Dan memang bolehlah kalau dia namanya mau menuntut terdakwa ya, tapi jangan subjektif, jangan. Ini kan jadinya kita lihat adalah drama bahwa dia tuh kayak musuhan, kayak udah musuh bebuyutan sama si Nikita Mirzani gitu loh. Harusnya dia nengok kasusnya ya, bukan ke orangnya, bukan subjektif tetapi objektif. Lihat ya dari kasusnya, pasalnya, dan bukti juga saksinya gitu loh. Jadi lihat dari situ. Nah ini beneran salah nggak, salahnya segimana beratnya segala macam, bukan si JPU-nya baper ya, terus malah makin dengan kekuasaannya sewenang-wenang ingin menyiksa si Nikmir gitu loh, dengan menghukum seberat-beratnya gitu loh. Jadi tolong dituntut balik JPU-nya, dan juga etika, tata krama, kesopanan, menghargai itu tidak terlihat core value-nya seorang kejaksaan agung ya, namanya agung, jaksa agung, kejaksaan agung ya. Ini kayaknya JPU-nya nggak ada agung-agungnya ya, JPU-nya pada gembelawati, JPU-nya pada kayak nggak sekolah ya, JPU-nya apa ya, pada kayak dajal mukanya ya semuanya ya, terus nggak ada sopan-sopannya. Belum lagi itu si Donat ya, si Hombing ya, si Donat si kambing itu ya, dia sampai nggak mau disalam sama si Nikmir. Itu apa coba lu, Nikmir katanya nggak sopan, giliran sopan lu nya pada kayak dajal ya, ngapain lu disopanin lagi ya kan. Tolong deh ngaca masing-masing, kecuali kalau lu udah pada sopan nomor 1 sedunia yang ngata-ngatain orang nggak sopan, lu baru bisa, lu aja nggak bisa nyontoin lu sopan apa kagak ya, lu malah kagak sekolah, nggak punya attitude, disalamin orang lu nggak mau terima, itu namanya apa, itu tidak profesional. Lu nya baper, mana ada jaksa kayak begitu, mana ada. Harusnya lu objektif ya, udah selesai kasus, udah selesai pengadilan, udah selesai sidang ya, selesai sampai titik di situ, ketok palu. Abis itu ya lu nggak ada masalah lah sama Nikmir, lu malah nggak mau salaman situ juga. Terus itu yang kemarin dulu di awal-awal lu narik-narikin sampai harus pakai rompi lah, maksa-maksa, nggak punya kesabaran, nggak punya karakter yang lebih baik daripada rakyat jelata ya. Lu lebih nggak apa ya,
Padahal jaksa harusnya lebih sabar, lebih profesional, lebih agung, lebih bisa dijadiin contoh buat masyarakat rakyat jelata. Ngerti kau, paham kau JPU? Muak kali aku sama kau JPU ya. Mana Batak-Batak lagi pula kau semua, boru-boru Batak paling jelek lah kau di dunia. Ya gue juga boru Batak tapi gue cantik gak kayak lo ya. Puih.